pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan objek di lingkungan sekolah, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri objek di lingkungan sekolah dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu melalui pengamatan objek di lingkungan sekolah, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri dengan tepat. Kita menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode pembelajaran pengamatan dan juga diskusi. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu lembar kerja peserta didik dan juga PowerPoint. Pembelajarannya yang pertama itu pendahuluan. Di sini kita melakukan ice breaking dan juga asesmen diagnostik. Kemudian pada kegiatan inti fase pertama yaitu stimulasi. Di sini kita memberikan video persepsi kepada peserta didik. Ada 2 video. Yang pertama itu video kaktus mainan yang bisa berbicara itu. Yang kedua itu video kaktus beneran, jadi tumbuhan beneran yang bisa bertumbuh. Pada fase kedua yaitu identifikasi masalah, siswa itu mengidentifikasi pertanyaan yang diberikan oleh guru, kemudian mereka membuat hipotesis dari pertanyaan tersebut. Pada fase ketiga yaitu pengumpulan data. Jadi siswa kami kelompokkan menjadi 5 kelompok. Di sini kami memberikan tempat-tempat yang akan diamati oleh siswa. Jadi kita membagi 5 tempat yang berbeda untuk menghasilkan data-data yang beraneka ragam juga. Yang keempat itu adalah diskusi kelompok. Jadi dari tadi kan siswa keluar untuk mengumpulkan data, kemudian data tersebut didiskusikan oleh kelompok. Fase ketiga itu pembuktian. Dari data tersebut siswa itu membuktikan apakah data tersebut itu sesuai dengan referensi. Jadi siswa ini diberi kesempatan untuk membuka buku dan juga membuka internet untuk membuktikan data-data tersebut. Terus pada fase ke-6 itu menarik kesimpulan. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk presentasi ke depan, memberikan kesimpulan atas data yang sudah didapatkan. Yang ke-6 ini penutup. Di penutup guru itu memberikan penguatan materi berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian guru melakukan evaluasi berupa tes dan juga refleksi kepada peserta didik seperti itu. Mungkin ada yang menarik untuk ditanyakan? Saya mau tanya dari kelompok 5 ya, dari Makasih tadi dijelaskan. Nah terkait ini apa sih keuntungan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok 5 di sekolah tersebut? Ya, keuntungan terkait pembelajaran ciri makhluk hidup yang sudah kita laksanakan dengan model pembelajaran discovery learning ini memang hal baru bagi siswa karena memang pembelajarannya lebih banyak itu kan di ruangan kelas. Akhirnya untuk pada materi ini kita ajak siswa keluar ruangan. Mereka sangat antusias sekali dengan pembelajaran kali ini. Jadi siswa-siswa yang sudah dikelompokkan menjadi 5 kelompok tadi ditempatkan di beberapa lingkungan sekolah agar siswa ini dapat mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar sekolahnya. Kemudian mereka kembali lagi ke kelas untuk mengumpulkan data-data itu dan mendiskusikannya. Di sana siswa bisa tahu data-data dari temannya itu juga seperti apa. Akhirnya mereka bisa menarik kesimpulan dan akhirnya bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dari ciri-ciri yang sudah mereka diskusikan sebelumnya dan juga dari hasil pengamatan benda-benda dan juga makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin untuk kelemahannya dari model ini, ya untuk kelemahannya sendiri ini kan kita model pembelajarannya berada di luar kelas. Jadi mungkin ketika alokasi waktu, pembagian waktu itu ketika misalkan kita memberikan 15 menit saja untuk pengamatan, tapi beberapa ada yang misalkan ada molor atau bertambah waktunya ketika mau masuk ke kelas. Tapi di sini karena kita ada 6 orang, ya satu kelompok ada 6 orang, jadi kita membagi setiap mahasiswa untuk mengamati atau mendampingi setiap satu kelompok. Itu jadi untuk meminimalisir waktu juga. Terima kasih.
sih. Terus untuk hasil dari pembelajarannya gimana ya? Hasil dari pembelajaran ini kepada siswanya itu bagaimana? Berdasarkan pembelajaran dan model discovery learning yang kebetulan yang menggunakan outdoor learning, siswa sangat antusias, Mbak. Jadi mereka sangat tertarik, dan akhirnya ketika kita mengadakan evaluasi itu hampir semuanya tuntas dan rata-ratanya pun sudah di atas KKM. Ketika itu 83 rata-ratanya. Jadi siswa selain antusias juga dia juga memahami. Nah, pemahaman mereka itu kita tarik kesimpulan dari evaluasi di akhir pembelajaran. Nanti ini efektif ya model pembelajarannya? Ya, efektif ya. Siswa sudah merasa ini efektif. Terus kan tadi kan pakai model discovery tadi, melakukan pengamatan di luar kelas dan respon dari siswanya kan antusias sekali kan. Itu apa dari gurunya sendiri, pesan dari kalian ada kesulitan nggak pas ngajak siswanya keluar? Mengorganisasikan Mengelompokkan siswanya kalau keluar mungkin kan kami daripada di dalam. Ya, itu saya akan menjawab. Untuk pengelompokan itu kemarin sudah dilakukan di sebuah kelompok sebelumnya, jadi untuk pengelompokan tidak ada masalah. Terus untuk waktu di luar kelas itu mereka kan ada yang sudah selesai gitu, tapi waktunya masih. Nah, mereka biasanya mengamati hal-hal yang tidak penting seperti jadi yang sudah diamati itu ada motor, ada ya benar, itu memang benda tidak hidup ya, tapi mereka malah mengamati motor ini mereknya ini seperti itu. Tapi untuk ya makanya kita kan juga mendampingi itu. Saya kan kebetulan di bagian depan, di bagian parkiran itu kan ada taman di situ, dan di sebelahnya kan ada parkiran terus taman. Nah, itu kan ada motor-motornya di situ. Saya kan kebetulan kemarin di situ mendampingi, jadi saya juga tahu itu. Tapi untuk hasilnya mereka juga tahu juga sebenarnya di dalam LKPD itu isinya juga sudah benar seperti itu, walaupun mereka juga ada guyon-guyonnya seperti itu. Tapi untuk hiburan, tapi kita mengingatkan. Jadi intinya siswanya tetap belajar. Ya, tetap belajar walaupun diselingi guyon-guyon seperti itu. Iya. Satu lagi boleh? Ya, itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ani tadi tentang video resepsi itu, gimana responnya dari anak-anak itu. Oke. Tadi kan saya menjelaskan kalau ada dua video. Yang pertama itu videonya tentang kaktus mainan yang bisa berbicara itu, sama video tentang kaktus yang berkembang, bertumbuh. Nah, jadi menurut saya pada saat siswa diberikan persepsi ini, siswa juga menurut pengamatan saya dia juga mengamati. Dari responnya juga bagus karena beberapa siswa sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Beberapa siswa juga sudah merespon, maksudnya sudah sesuai, jawaban mereka itu juga sudah sesuai dengan yang guru harapkan seperti itu. Jadi menurut saya responnya bagus. Jadi untuk video pembelajaran dan perangkat pembelajaran bisa di-scan di sini ya. Jika mbaknya mau melihat, silakan mbak atau masnya. Oke. Bisa. Udah mas, udah bisa ya. Terima kasih ya untuk